Halo geng, balik lagi di channel Berita Sepak Bola. Seperti biasa kami akan menyediakan berita sepak bola terhot, terbaru dan yang pastinya terpercaya. Oke geng, sebelum kalian nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Oke geng, kita langsung aja ke videonya. Resmi, Inter Milan gaet Alexis Sanchez gratis dari Manchester United. Alexis Sanchez bergabung ke Inter Milan dengan kontrak berdurasi 3 tahun setelah Manchester United sepakat untuk menyudahi kontraknya. Pemain asal Chile tersebut direkrut Setan Merah dari Arsenal pada Januari tahun 2018 tetapi gagal memberikan yang terbaik di Old Trafford, hanya mencetak 5 gol dalam 45 pertandingan. Ia kemudian dipinjamkan ke Nerazzurri musim panas lalu dengan status pinjaman. Dan kemudian Sanchez menemukan sentuhan terbaiknya setelah kompetisi kembali bergulir pasca jeda akibat pandemi virus corona. United tidak akan menerima dana transfer untuk sang bintang dan bahkan diyakini klub harus membayar sejumlah uang karena memutus kontrak Sanchez lebih dini. Kesepakatan mantan winger Barcelona tersebut bersama Inter akan berlaku hingga 2023, dengan sumber mengatakan kepada Goal bahwa ia menerima potongan gaji untuk bisa menyegel masa depan di Giuseppe Meazza. Ole Gunnar Solskjaer, yang tidak pernah berniat memasukkan Sanchez ke dalam rencananya, mengeluarkan pujian ketika ditanya tentang mantan bintang Arsenal tersebut setelah timnya menaklukkan LAS Linz pada ajang Liga Eropa. Saya bisa memastikan bahwa kami mencapai sepakat terkait transfer Sanchez. Alexis menikmati waktunya di sana. Mereka menyukai dia jadi itu langkah bagus untuknya, ujarnya. Kami berharap yang terbaik bagi dia dan dia pemain top dan kami ingin melihatnya memainkan sepak bola terbaik. Timnas Indonesia segera gelar latihan perdana. Sudah 2 kali latihan perdana Timnas Indonesia Senior dan U19 mengalami penundaan. Timnas Indonesia Senior dan U19 berencana melangsungkan latihan perdana di Stadion Madia, Senayan, tanggal 7 Agustus mendatang. Hal ini diumumkan manajer pelatih Sintayong. Sebelumnya, kedua timnas Indonesia tersebut mengagendakan latihan perdana digelar pada tanggal 25 Juli. Namun, batal terlaksana dan diundur menjadi tanggal 1 Agustus lalu. Sayang, tanggal yang sudah ditetapkan tersebut tidak terrealisasi. Belum keluarnya hasil swab tes para pemain dan ofisial Timnas Indonesia Senior dan U19 yang jadi alasan batalnya agenda tersebut. Saya ingin memastikan seluruh pemain tidak terkena virus corona sebelum memulai latihan di lapangan. Kami juga meminta tim medis untuk melakukan second opinion alias swab tes lagi ke rumah sakit lainnya, kata Taeyong dikutip laman resmi PSSI. Jonathan Baumann ikuti jejak Mario Gomez. Arema FC tidak hanya kehilangan Mario Gomez pada lanjutan Liga 1 2020 yang bergulir tanggal 1 Oktober tapi juga dua sosok lainnya, pelatih fisik Marcos Gonzalez dan ujung tombak Jonathan Baumann. Manajer umum Rudi Widodo mengutarakan, Marcos dipastikan mengikuti jejak Gomez, karena mereka berada di bawah bendera agen yang sama. Sedangkan agen Baumann belum memberikan respons. Menurut Rudi, surat keputusan SK PSSI bernomor SKEP 53 V 2020 menjadi alasan Gomez dan Marcos, serta Baumann memilih meninggalkan Arema. SK ini dikeluarkan PSSI karena kondisi finansial tidak bagus akibat pandemi virus corona. Isi SK itu menyebutkan, klub diizinkan melakukan negosiasi ulang upah kepada pemain, staf pelatih, ofisial dengan kisaran 50% untuk Liga 1 yang berlaku mulai September, atau 1 bulan menjelang kompetisi digulirkan. Jumat 31/7 kemarin, Sektim, Sekretaris Tim, melaporkan, dia bertemu dengan Marcos dan mengembalikan kunci rumah yang ditempatinya. Sepertinya dia ikut Gomez, ungkap Rudi. Dari semua agen, yang enggak sependapat dengan rumus dari PSSI itu memang agennya Mario Gomez dan Marco. Mereka agennya sama, lalu agennya Baumann juga. Kalau agen kan pastinya disuruh oleh kliennya. Jadi garis kesimpulannya, yang mungkin enggak berlanjut adalah Mario Gomez, Marcos, dan Baumann. Rudi menyayangkan sikap yang diperlihatkan Gomez, Marcos, dan Baumann. Menurutnya,
Pandemi virus corona tidak hanya mengganggu kinerja klub di Indonesia, tapi juga belahan dunia lainnya. Persija Jakarta dapat lampu hijau berkandang di Bantul. Persija Jakarta mendapat restu untuk bermain di Bantul. Kepastian tersebut didapatkan setelah manajer Macan Kemayoran Bambang Pamungkas melakukan pertemuan dengan Bupati Bantul Suharsono di kantornya, Selasa, 4/8. Dalam lanjutan Liga 1 musim ini Persija memutuskan tidak berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pasukan Sergio Varias memilih bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul untuk menjamu lawan-lawannya. Berbagai pertimbangan jadi alasan Persija memilih tidak bermain di ibu kota. Efisiensi budget jadi satu di antaranya karena harga sewa Stadion Sultan Agung lebih murah dibanding SUGBK. Terlebih, Persija memiliki kenangan indah saat menggunakan Stadion Sultan Agung pada 2 tahun lalu. Di tempat tersebut Ismet Sofyan dan kawan-kawan berhasil meraih 4 kemenangan dari 7 laga yang dimainkan. Hari ini saya mewakili Persija bertamu ke Bantul, dalam rangka sowan, sekaligus secara resmi meminta izin kepada Bapak Suharsono. Bapak Bupati sangat terbuka dan dengan senang hati menerima tim Persija untuk dapat menggunakan stadion kebanggaan masyarakat Bantul itu, kata Bambang dikutip laman resmi klub. Adanya lampu hijau tersebut membuat Persija jadi mudah dalam melakukan berbagai hal jelang kembali bergulirnya Liga 1. Klub yang identik dengan warna merah itu tinggal mengurus segala urusan terkait penggunaan stadion tersebut. Selebihnya kami diminta untuk berkoordinasi dengan staf terkait yang akan siap membantu pelaksanaannya, ujar sosok yang karib disapa BP tersebut. Liga 1 dijadwalkan mulai berlangsung pada tanggal 1 Oktober mendatang. Kepastian ini didapatkan usai PT Liga Indonesia Baru, LIB, menerbitkan surat bernomor 244, Lib CORVII, 2020, yang dikirimkan ke seluruh klub beberapa waktu lalu. Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa, dan digelar tanpa kehadiran penonton. Sementara, klub yang bukan berasal dari Pulau Jawa, PT LIB menyiapkan 2 tempat sebagai kandang sementara yakni Stadion Maguwo Harjo, Sleman, dan Stadion Sultan Agung. Protokol kesehatan ketat akan diterapkan selama Liga 1 dilangsungkan. Upaya ini untuk memastikan semua pihak terlibat aman dari infeksi virus corona yang penyebarannya masih belum berhenti di Indonesia. Sebelum kompetisi dihentikan Persija sudah tampil sebanyak 2 pertandingan. Juara Piala Presiden 2018 tersebut meraih 1 kemenangan, dan 1 imbang sehingga menduduki peringkat 9 dengan raihan 4 poin. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.